MK sudah memutuskan syarat untuk menjadi capres ataupun cawapres umur memang minimal 40 tahun, atau kalaupun belum 40 tahun syaratnya harus pernah menjabat sebagai pejabat negara, sebagai gubernur, bupati ataupun wali kota. 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apa respon KPU terhadap keputusan MK tersebut? Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara detail nanti akan disampaikan oleh Mas Idam Holik. Silakan. Berkenaan dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kami tuangkan dalam pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang syarat usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Ya. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari ini telah membacakan putusan uji materi terhadap pasal tersebut, ya, maksudnya pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ya, dalam putusan nomor 90/PU strip 21 Romawi /2023 dengan amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Angka 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan nomor 90/PU strip 21 Romawi /2023 halaman 56.3.14.3 menyatakan lebih lanjut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan akuo berlaku pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dalam putusan akuo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. 4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding. 5. Bahwa KPU telah membentuk peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di mana syarat usia calon presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 13 ayat 1 huruf Q, yaitu berusia paling rendah 40 tahun. 6. Bahwa posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu taat dan patuh pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU strip 21 Romawi /2023, KPU akan melakukan penyesuaian norma dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dengan putusan MK tersebut. 7.
bahwa dalam hal terdapat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang akan dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, maka diberlakukan ketentuan pasal 171 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: 1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Ayat 4. Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden. Demikianlah konferensi pers KPU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU strip 21 Romawi /2023. Saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih Mas Idam. Saya kira demikian konferensi pers yang disampaikan KPU dalam rangka untuk menyikapi dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU strip 21 Romawi /2023. Nanti materi untuk press release akan disampaikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Nah, mic-nya silahkan sebut nama dan medianya, Mas. Ya, selamat malam Pak Hashim. Ingin bertanya, kalau ketetapan MK yang barusan dibacakan itu adalah ketetapan yang final and binding, tapi itu menjadi aturan di PKPU adalah hal lain karena harus ada perubahan di PKPU. Dan pertanyaan saya adalah apakah harus menunggu legislasi dari DPR atau itu bisa diubah? Terima kasih Pak. Ada yang lain? Silahkan. Di belakang. Halo, selamat malam Pak Ketua. Izin Pak Lutfi dari Kumparan, untuk hasil perubahan PKPU-nya ini akan dituangkan melalui revisi PKPU ataukah surat dinas, karena putusan kemarin kan di MA tidak merevisi dari peraturan PKPU yang terkait begitu. Kalau yang hasil MK ini bagaimana Pak untuk tindak lanjutnya begitu? Terima kasih. Ada yang lain? Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Pak Hasim, Pak Sekjen, dan Mbak Betty dan Mas Idam. Satrio dari Kantor Berita Politik Arwal. Mungkin hampir sama dengan teman-teman, hanya mempertegas tadi juga ada kayak pertimbangan dari MK yang menyatakan bahwa putusan MK berwenang memutus regulasi yang melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Nah, ini apakah pertimbangan hukum MK ini juga akan menjadi landasan KPU untuk tidak berkonsultasi dengan DPR untuk supaya bisa segera dijalankan apa yang menjadi keputusan MK? Terima kasih, Mas. Cukup ya. Teman-teman, jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana disampaikan tadi, KPU akan melakukan kajian terhadap apa yang menjadi amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan akan dilakukan penyesuaian norma di dalam peraturan KPU nomor 19/2023 tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti akan kami menyusun draft perubahan atau revisi peraturan KPU tersebut dan akan kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR, dalam hal ini Komisi 2 DPR dalam waktu dekat. Saya kira itu. Cukup? Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih Mas Hasim dan Mas Idam. Mungkin agak sedikit menegaskan aja Mas ya. Soalnya setelah ada putusan MK ini kan banyak pihak mulai merespons juga. Dan ada juga yang bilang bahwa putusan MK ini tidak memiliki kekuatan legislatif sehingga harus dibawa lagi menuju ke DPR, misalkan dibahas terlebih dahulu. Nah, bagaimana respon dari KPU? Apakah ini cukup dengan PKPU saja yang nanti direvisi atau ada langkah lainnya bertemu dengan stakeholder terkait seperti DPR dan lainnya? Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, KPU akan meresponnya dengan cara tadi berkirim surat kepada dua pihak. Karena kalau di dalam Undang-Undang Pemilu, dalam pembentukan peraturan KPU kan disebutkan harus berkonsultasi kepada DPR dan kepada pemerintah. Kami sampaikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
dengan merujuk kepada norma yang ada di dalam amar putusan MK, kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam rangka untuk bagaimana sikap untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Demikian. Cukup, terima kasih. Dan apa pertimbangan menurut pakar hukum Yusril Izzah Mahendra? Ekspresis verbis undang-undang mengatakan kalau KPU itu mau membentuk peraturan termasuk mengubah peraturan, dia harus konsultasi dengan DPR. Kalau dia tidak konsultasi dengan DPR, perubahan itu cacat prosedur, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung, itu diuji formil tidak memenuhi syarat. Itu makanya belum selesai. Sekarang kapan Pak Hasyim mau datang ke DPR? DPR sedang reses. Nah, apakah dalam waktu 3 hari ini bisa panggil anggota DPR supaya tidak reses? Bisa Pak Hasyim kemudian konsultasi terus menuangkan peraturan KPU sebelum tanggal 19 dibuka pendaftaran. Ini problem. Saya ngomong ini serius. Ya, sangat serius. Jadi yang pertama, putusannya itu sendiri problematik, ada cacat hukum di dalamnya, ada penyelundupan hukum di dalamnya. Tapi kalau secara yuris ditanya, apalagi saya advokat ditanya, yang mana yang berlaku Bang? Ya diktum itulah yang berlaku. Itu yang tulisan saya kemarin, yang kedua. Saya mengatakan ya setelah putusan dalam keadaan yang serba prosedur ini, itu diktum MK itu yang harusnya berlaku pada akhirnya. Cuman orang yang mau melaksanakan keputusan itu, dia harus mikir. Putusan yang problematik dilaksanakan akan problematik juga. Tidak hari ini, di waktu-waktu yang akan menimbulkan satu permasalahan, termasuk ini masalah legitimasi. Bayangkan kalau ini terjadi, bagaimana legitimasi presiden, wakil presiden terpilih dengan satu putusan yang sangat problematik.